Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Jelita dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1A dari jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa P051501200044 dengan dosen pembimbing yaitu Bunda Sunita RS SKM MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan dari alat-alat laboratorium. Yang pertama, ada mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata manusia. Kedua, ada alat flebotomi yang digunakan untuk pengambilan sampel darah, yang dimana tujuan pengambilan sampel darah itu untuk kebutuhan diagnosis suatu penyakit dan langkah pengobatan. Ketiga, ada alat pemeriksaan urin, di mana alat tersebut digunakan untuk mengetahui keadaan ginjal. Selain itu juga mengetahui kondisi organ tubuh lainnya seperti hati dan pankreas. Keempat, ada inkubator. Fungsi dan kegunaan inkubator yaitu menginkubasi atau menumbuhkan mikroorganisme seperti bakteri pada suatu kondisi tertentu. Baiklah, kemudian ada centrifuge, digunakan untuk memisahkan partikel organel yang larut sehingga membentuk endapan yang terpisah berdasarkan perbedaan massa jenis dari partikel pembentuk larutan tersebut. Kemudian, fungsi dan kegunaan dari hemometer. Ya, di laboratorium digunakan untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah berdasarkan satuan warna. Kemudian ada fungsi dan kegunaan dari hemoksitometer yang digunakan untuk memeriksa dan menghitung berapa banyak jumlah eritrosit atau sel darah merah dan leukosit atau sel darah putih dan trombosit dan eosinofil. Kemudian berfungsi juga untuk mengencerkan darah dalam pemeriksaan jumlah leukosit dan eosinofil. Kemudian ada kegunaan dan fungsi dari LAV atau laminar air flow yang digunakan untuk mengalirkan udara bersih secara terus-menerus dan berfungsi untuk menyediakan tempat kerja yang steril, bebas dari fungi, dari mikroba, bakteri, debu atau kontaminasi lainnya. Kemudian juga membuat nyaman para pekerja karena merasa terhindar dari kontaminasi mikroorganisme. Kemudian ada kegunaan dan fungsi dari autoklaf yang mana itu adalah untuk membantu dalam membunuh sebuah mikroorganisme. Kemudian ada kegunaan dan fungsi dari mikrotom, yaitu untuk mempersiapkan sayatan jaringan hewan atau tumbuhan yang akan diperiksa. Kemudian ada fungsi dan kegunaan dari timbangan analitik, yaitu digunakan untuk menimbang massa sejumlah bahan kimia hingga ukuran miligram. Baiklah, kemudian ada hot plate. Hot plate merupakan salah satu alat laboratorium yang sering digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun fungsi dari alat ini yaitu ada dua. Yang pertama, untuk memanaskan larutan yang mudah terbakar. Yang kedua, ada untuk menghomogenkan larutan. Kemudian ada oven laboratorium, yaitu suatu peralatan yang berfungsi untuk memanaskan ataupun mengeringkan. Biasanya digunakan untuk mengeringkan peralatan gelas laboratorium, zat-zat kimia maupun pelarut organik. Dapat pula digunakan untuk mengukur kadar air. Kemudian ada water bath, digunakan untuk pemanasan dalam suhu konstan dalam inkubasi mikrobiologi. Kemudian ada spektrofotometer yang digunakan untuk mengukur energi cahaya secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Kemudian ada kimia klinik analyzer, yaitu untuk menganalisa unsur-unsur yang terkandung dalam suatu zat sehingga nantinya zat tersebut berguna untuk mengobati suatu atau seorang pasien.
Kemudian ada analisis gas darah atau blood gas analyzer yang dilakukan untuk mengukur kadar asam basah atau pH untuk mengetahui bila darah terlalu asam atau asidosis, kemudian atau basa atau alkalosis, serta untuk mengetahui apakah tekanan oksigen dalam darah terlalu rendah, hipoksia, atau karbon dioksida terlalu tinggi, hiperkarbia. Kemudian ada electrolyte analyzer, merupakan alat yang digunakan untuk mengecek elektrolit pada tubuh seorang pasien. Kemudian ada immunology analyzer yang digunakan untuk pemeriksaan imunologi pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mendeteksi suatu penyakit imunologi seperti lupus dan sebagainya. Kemudian ada ELISA, fungsi dan kegunaannya yaitu untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. ELISA telah digunakan sebagai alat diagnostik suatu dalam bidang medis, patologi tumbuhan, dan juga berbagai bidang industri. Kemudian ada elektroforesa atau elektroforesis yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat, berdasarkan perbedaan ukuran. Yang terakhir adalah kegunaan dan fungsi dari PCR atau polymerase chain reaction, yaitu pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Saat ini PCR juga digunakan untuk mendiagnosis penyakit COVID-19 atau corona, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus corona. Itulah hasil penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kesalahan ucapan. Terima kasih atas segala perhatian, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.